Yes, pada bulan Juni kemarin, Indonesia kembali mencatat trade surplus sebesar 2,4 billion US dollars, sedikit di bawah ekspektasi kita sebesar 2,5 billion US dollars dan di bawah angka Mei 2024 sebesar 2,9 billion US dollars. Namun ini masih mencatat trade surplus selama 50 bulan berturut-turut. Kemudian dari angka-angka ini, surplus semester 1 dianggap masih cukup solid dengan membawakan 16,2 billion US dollars trade surplus atau naik dari semester 1 2023 yang hanya sebesar 19,9 billion US dollars. Surplus bulan ini didorong oleh komoditas-komoditas seperti mineral fuels, lemak hewan dan nabati, serta besi dan baja. Next. Untuk nilai ekspornya sendiri memang sudah moderating dengan penurunan bulanan sebesar 6,7% year on year. Namun secara tahunan kita masih mencatat kenaikan di angka 1,2% year on year. Dan penurunan bulanan ini disebabkan oleh penurunan kinerja ekspor dalam sektor pertambangan dengan komoditas utama seperti batu bara, besi dan baja, serta CPO. Hal ini karena secara bulanan terjadinya penurunan harga-harga komoditas utama Indonesia seperti batu bara, nikel, dan CPO yang masing-masing turun 6,3%, 12,3%, dan 2,5%. Dan secara semesteran memang adanya penurunan pada ekspor dari semester 1 2023 ke semester 1 2024 dengan penurunan sebesar 2,8% year on year. Dan secara semesteran memang kontributor terbesar pada penurunan ekspor adalah sektor pertambangan yang disebabkan harga komoditas global yang memang menurun secara tahunan. Next. Dan walaupun terjadinya overall decline di ekspor non-migas, namun dalam 4 tahun terakhir ini Indonesia mengalami kemajuan dalam sektor otomotifnya. Pada semester 1 2024 ini, sektor otomotif berkontribusi sebesar 2,4% dari total ekspor non-migas. Dan walaupun sedikit menurun dari tahun 2023, penurunannya hanya, penurunan ini hanya 2,8% year on year, masih tergolong cukup rendah dibanding sektor lainnya. Dan untuk tujuan ekspor utamanya yaitu Filipina, jadi dari 4 mobil yang diimpor dari Indonesia, satunya itu diekspor ke Filipina, disusul oleh Vietnam dan Arab Saudi. Next. Yes, dan dari sisi impornya, pada bulan Juni ini Indonesia mencatat penurunan impor sebesar 4,9% year on year dengan penurunan impor non-migas dan kenaikan impor migas yang secara dominan didorong oleh barang modal dan barang baku. Secara tahunan, impor tetap mengalami kenaikan sebesar 7,6% year on year, didorong oleh impor bahan baku. Dan jika kita telaah lagi, lebih rinci ya, secara tahunan impor barang konsumsi dan bahan baku memang naik sebesar 12% dan 10,6%. Dan bahan modal ini turun di 6,3%. Namun secara bulanan emang impor barang konsumsi naik 2,5%, sementara bahan baku dan barang modal turun 3,4% dan 14,5%. Next. Yes, dan jika kita lihat lagi deep dive, hal ini terjadi karena dalam 3 bulan terakhir PMI manufaktur Indonesia turun sehingga impor-impor non-migas utama seperti alat mekanik, alat listrik, dan plastik dan derivatif ya sebagai bahan baku dan barang modal ini dalam kegiatan manufaktur juga turun masing-masing sebesar 9,6%, 10,8%, dan 5,8% man on man. Dan secara keseluruhan, meskipun ada potensi stabilisasi harga komoditas, penurunan impor yang terus berlanjut ditambah dengan tingkat ekspor yang stabil diperkirakan akan terus menopang surplus perdagangan Indonesia sepanjang tahun 2024. Dan surplus yang berkelanjutan ini akan meningkatkan keseimbangan eksternal negara sehingga berkontribusi pada defisit transaksi berjalan yang terkendali pada tahun 2024 ini. Selain itu, perkiraan akan adanya Fed rate cut pada semester 2 2024 ini akan meningkatkan financial account negara Indonesia sehingga mendukung neraca pembayaran secara keseluruhan. Dan secara fundamental, kekuatan rupiah kemarin akan didukung oleh neraca pembayaran yang solid, yang mencerminkan kondisi fundamental perekonomian negara Indonesia yang kuat dan manajemen sektor eksternal yang cukup efektif. Dan kombinasi semua faktor tersebut akan memberikan prospek yang cukup positif terhadap stabilitas makroekonomi Indonesia pada semester kedua di 2024 ini. Ya, next. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan kembali lagi ke Glenda.